Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pendidikan Pancasila, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Administrasi, Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan soal tentang ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Untuk UTS Pendidikan Mata Kuliah Pancasila, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unisma, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, dan Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Unisma yang hari ini melaksanakan ujian tengah semester. Untuk teknis menjawab soalnya, saya akan sampaikan yang pertama, silakan untuk soal jawabannya ditulis di kolom komentar video ini. Dan nanti jawabannya itu tidak mesti sama. Soalnya nanti akan saya sampaikan di belakang setelah saya menyampaikan teknis dan tata cara ujian tengah semester. Untuk ujian tengah semester ini diikuti oleh seluruh mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pendidikan Pancasila, sehingga sifatnya adalah wajib. Untuk menjawab soal UTS ini ada range waktu mulai dari hari Rabu sampai di hari Rabu minggu depan, sehingga untuk menjawab soal UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila itu ada range waktu selama 1 minggu, mulai dari hari Rabu sampai ke hari Rabu minggu depan. Ini sifatnya penting untuk saudara pahami karena berkaitan dengan ujian tengah semester. Untuk jawaban itu sifatnya mandiri, disampaikan secara langsung oleh teman-teman mahasiswa langsung di kolom komentar video ini. Insya Allah tidak ada yang sama karena soalnya berkaitan dengan kepribadian diri kita. Karena mata kuliah Pancasila itu tujuannya adalah untuk membangun dan meningkatkan aspek-aspek kepribadian kita sebagai mahasiswa. Tentu tidak hanya paham tentang ideologi Pancasila, tentang Pancasila dalam lintasan sejarah, tentang Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat dan lain sebagainya, tetapi bagaimana pemahaman itu kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga memiliki konsep dan paradigma yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan akhirnya nanti dan pada akhirnya adalah bagaimana kita meningkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Bagaimana kita juga memperkokoh dan memperkuat nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai nilai karakter kita, sebagai nilai sikap dan perilaku kita, bahkan sebagai nilai pola pikir kita di dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentu ini menjadi harapan kita bersama setelah saudara nanti selesai mengambil mata kuliah Pancasila ini. Ada perubahan-perubahan yang lebih baik, ada pola-pola mindset yang lebih baik, yang kemudian ini mampu menciptakan sebuah kecintaan dan nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita. Kita sebagai generasi muda tentunya harus terus mengubarkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, yang ini akan menjadi sebuah tonggak perubahan
kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Untuk soalnya hanya satu, tetapi perlu diingat bahwa jawabannya nanti ini perlu penjabaran yang secara komprehensif dan konkret, serta banyak aspek-aspek kompleks yang perlu saudara sampaikan di dalam menjawab soal ini. Karena soal ini kembali kepada diri kita, kembali kepada aspek diri kita yang kemudian kita menyampaikan tentang pengamalan dan pengalaman kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai bagian dari kehidupan bangsa dan negara ini. Soalnya hanya satu, yaitu ceritakan pengalaman pribadi saudara dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila 1, sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bagaimana seharusnya tindakan kita sebagai warga negara dalam menghadapi COVID-19. Ada satu soal yang kemudian ini perlu menjawab dengan gamblang tentang bait pertama yang menyatakan tentang pengamalan pribadi dan pengalaman pribadi kita sebagai warga negara di dalam menjalankan dan mengamalkan sila pertama sampai sila kelima, dan kemudian dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kontribusikan kepada bangsa dan negara ini di dalam menghadapi COVID-19. Jadi ini soalnya saya ulang sekali lagi, ceritakan pengalaman pribadi saudara dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sila 1, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Itu saudara ceritakan pengamalannya, pengalaman saudara dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila. Silakan diceritakan, mungkin saudara punya pengalaman dari sila 1, nilai ketuhanan, bagaimana saudara harus bisa berbuat lebih baik, saudara harus bisa mencintai sesama manusia, saudara harus bisa mengamalkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Silakan diceritakan pengamalan nilai-nilai Pancasila saudara di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian dilanjutkan, kita sebagai warga negara tentunya apa yang harus kita lakukan atau tindakan apa yang harus kita lakukan atau kontribusi apa yang harus kita berikan sebagai warga negara yang baik dalam menghadapi COVID-19, membantu pemerintah, membantu negara di dalam penyelesaian COVID-19 atau di dalam meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, saya nanti ketika sudah saudara menjawab dari poin 1 tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila saudara, yang mungkin saudara bisa ambil misalnya ketika masih di bangku sekolah dasar, atau ketika saudara di bangku sekolah menengah pertama, di bangku sekolah menengah atas, sampai misalnya ketika saudara berada di bangku pendidikan tinggi, mungkin saudara punya pengalaman berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 harus mencakup semuanya. Sila 1 harus ada, sila 2 harus ada, sila 3 ada, sila 4 harus ada, dan sila kelima juga harus ada. Karena nilai-nilai Pancasila 5 sila tersebut ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang memungkinkan kita semua mengalami hal-hal itu. Sehingga saudara ceritakan pengalaman pengamalan nilai-nilai Pancasila saudara, sehingga banyak orang tahu
tentang pengalaman nilai-nilai Pancasila saudara, dan kemudian diikuti dengan keberadaan kita di dalam membantu pemerintah menghadapi COVID-19 ini juga menjadi penting sebagai bagian dari langkah konkret atau memberikan sebuah masukan atau kritikan atau saran yang membangun bagi pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Itu soalnya, silakan bisa segera dijawab, lebih cepat lebih baik. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang ditulis secara orsinil dan unik sesuai dengan pengalaman saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.